Yang pertama itu alat optik itu biasanya adalah yang soal berkaitan dengan pertama kamu hafalkan ya atau kamu pelajari bagian-bagian mata dan fungsinya ya karena kan nggak semuanya soal nanti ujiannya itu adalah pilihan ganda hanya adalah hitung-hitungan gitu ya nggak semuanya hitung-hitungan tapi bisa dalam bentuk soal teori. Nah jadi kamu pelajari yang namanya uh, bagian dari mata dan ininya apa namanya bagian-bagiannya dan fungsinya ya karena alat optik itu sendiri nanti ada Ya. yang namanya kamera ya kamera kamu di sekolah ada bukunya atau buku SG ada Buku SG sih ada, tapi paling buku kalau SG ya. dari sekolah lupa deh Kak. Iya karena sekolah kan pakainya buku perpus ya jadi ya Iya. itu maksudnya. Oke Ada kalau nggak gitu. lengkap. Oke berarti itu aja ya kamu cari bisa ketik ya. Oke, jadi satu kamu cari itu apa namanya bagian mata. Oh, coba tulisannya. Bagian mata dan fungsinya. Terus yang kedua, bagian kamera yang memiliki fungsi yang sama. Fungsi yang mirip dengan mata. Ya misalkan shutter gitu ya. Shutter itu kayak ini apa namanya untuk memetak iris ya. Shutter itu kayak kamera. Kemudian diafragmanya itu kayak retina gitu ya. Lensanya gitu ya itu contoh bagian yang maka teorinya bisa kamu cari di Google ya masih banyak ya pastinya. Kemudian nanti ini apa namanya kamu memahami apa itu cacat mata ya cacat mata. Ya Kak. Cacat mata di sini yang ada hitung-hitungannya cuma dua rambut dekat sama rambut jauh. Cuman kan namanya cacat mata kan ada nggak hanya dua itu aja. Ada mata tua ya kan, kemudian ada mata silinder ya kan, atau istilahnya ada yang namanya astigmatisme gitu ya. Nah, kalau yang buat hitung-hitungannya itu cuman rabun dekat sama rabun jauh. Nah, ini contoh soalnya ya, kita bahas itu ya. Jadi teorinya itu untuk yang mata, optik, bagian matanya dulu ya. Oke, untuk yang namanya contoh dari rabun dekat sama rabun jauh. Saya masukin soalnya. Iya. Oh iya, di sini aja soalnya saya masukin. Di buku SD ada, di buku SG ada, kalau nggak salah dia di nomor, coba saya masukin dulu ya. Nah ini pas nih ya. Jadi ada yang bunyi, ada yang bunyi. Saya ambil dulu, apa namanya? Saya singkirin dulu, biar nggak banyak. Terus ini, ini ya. Alat optik itu juga ada lensa, ada cermin ya nanti di sini. Indeks bias, saya nggak tahu nih kalau indeks bias masuk apa enggak, tapi yang pasti ini nomor 28, nomor 29, nomor 30 itu mikroskop, penderita miopi nomor 31,
loop lensa, kemudian ada teropong, bintang. Kalau ini efek rumah kaca ya. Oke, kita bahas yang dari ini saya naikin ke atas. Jadi yang pertama, ya, ini sih sebenarnya bukan alat optik, tapi siapa tahu muncul ya, cermin biasa. Ya. Oke. Jadi untuk yang nomor 25, di sini kan bayangan dari cermin cekung dan jari-jari kelingkungannya. Siapa tahu nanti kamu muncul yang namanya sifat bayangan dan yang lainnya saya bahas dengan cermin ini. Cermin cekung, ada lensa cekung kayak gitu, lensa cembung gitu ya. Kalau sifat bayangan, siapa tahu muncul ya. Itu cuman ada pasangannya ya. Sifat bayangan itu ada pasangan. Yang pertama, pasangannya itu adalah kalau sifat bayangan maya, nah itu dia selalu pasangannya tegap. Jadi nggak ada maya terbalik, itu nggak ada sama sekali. Ya, jadi kalau misalkan kamu ada soal berkaitan dengan sifat bayangan, terus ada kalimatnya maya terbalik, kita itu udah pasti salah ya, karena maya itu sifatnya selalu pasangannya sama tegap. Berarti kalau dia nyata, ya itu selalu sama yang terbalik. Itu pasangannya, ya. Jadi nggak ada nyata tegap, nggak ada, ya. Ada yang nyata terbalik. Itu sifat bayangannya. Mau lensa, mau mikroskop, mau alat optik apapun itu, kalau maya pasti tegap, kalau nyata itu terbalik. Ya. Kalau sifat bayangan nyata itu adalah contohnya bercermin, ya dapat dilihat langsung. Contohnya adalah cermin, bercermin. Jadi kalau misalkan ada yang ditanya sifat bayangan nyata bagaimana, ya sifat suatu bayangan yang bisa dilihat langsung gitu namanya. Contohnya bercermin. Nah kalau misalkan maya, dia butuh layar untuk menangkap layangan, ya butuh layar. Nah contohnya kayak apa? Kayak proyektor, ya bayangan proyektor. Kita nggak bisa melihat langsung di proyektornya. Kenapa? Karena butuh bayangan butuh screen ya, butuh layar seperti itu ya. Itu namanya proyektor ya. Contohnya adalah bayangan proyek. Nah seperti itu ya sifat bayangannya. Kemudian di sini untuk yang sifat bayangan pembesaran, nah ini saya rumusnya paling cuman ini ya 1/r, tapi ini kepake ini di mikroskop ya. 1/r sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Nah ini sifat bayangannya ya. Itu tadi rumus apa, Kak? Apa? Rumus apa tadi? Ini yang ini itu namanya rumus cermin ya, di mikroskop pakai ya, di mikroskop itu pakai S itu keterangannya ini ya, di bawahnya ya keterangannya. F-nya itu adalah fokus ya, kemudian S itu jarak benda. Kalau S aksen itu jarak bayangan. Nah, di sini untuk yang nomor 25, kalau dia cekung, dia fokusnya positif. Cermin cekung itu sama sifatnya dengan lensa cembung, ya. Cembung. Yang fokusnya positif. Kalau cermin cembung, itu dia lensa cekung. Negatif, ya. Nah, makanya kalau misalkan yang kayak
ah, temen kamu nggak bisa ngeliat jauh atau rambut jauh, kamu minus berapa gitu, minus berapa kan ditanya minus gitu ya. Kalau yang orang tua kan nggak bisa baca dekat, positif berapa. Oke, untuk yang ini terus ada pembesaran, tapi ini ada pembesaran ya, M itu pembesaran bayangan ya, pembesaran bayangan. Jadi untuk M ya. Nah, rumus M-nya itu adalah S aksen S ya, tanda mutlak, jadi nggak ada yang negatif, tetap positif semuanya. Nah, ini soal-soal yang berkaitan dengan siapa tahu muncul ya. Nah, sekarang kita lihat sini. Oh ya, satu lagi jari-jari kelengkungan itu R. Jadi fokus itu setengah R ya. Nah, R-nya itu adalah jari-jari. Nah, sekarang ini bayangan dibentuk kayak cari cekung, jari-jari kelengkungan, berarti fokusnya itu adalah setengah kali 20. Berarti itu adalah 10 cm. Kemudian diperbesar 2 kali, berarti M-nya itu adalah 2 ya. Udah tinggal masukin, ditanya bendanya terletak di kacang kecil berapa. Nah, M-nya kan dia S aksen per S ya. Dari sini kita dapat M sama dengan S aksen per S, jadi 2 sama dengan S aksen dibagi S. S-nya pindah jadi 2S sama dengan S aksen gitu ya. Nah, karena itu berpindah ya. Nah, di sini berarti untuk yang masukin ke rumusnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen gitu ya. 1 per 10 sama dengan 1 senti. Nggak usah ditulis nggak apa-apa, nanti jawabannya juga senti. S-nya S tetap, S aksennya jadi 2S ya, jadi 2S. Nah, sekarang tinggal 1 per 10 ini samping aja ya, biar benar. 1 per 10 sama dengan per 2S. 2S bagi S itu 2 kali 1 berarti 2 tambah 1 ya. Berarti nanti sini yang bawahnya aja 1 per 10 sama dengan gitu ya, sama dengan 3 per 2S ya. Berarti 2S sama dengan 3 kali 10 kali silang ya. Berarti 2S sama dengan 30. Berarti S-nya adalah 15. 3 bagi 2 berarti adalah 15 cm gitu ya. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang D. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini sama nih ya. Ke atas. Oke, sekarang kita lihat di sini. Sebuah benda diletakkan 28 cermin cembung. Kalau cermin cembung, dia fokusnya selalu negatif. Ya, cermin cembung dia fokusnya adalah negatif. Ya, nomor 26. Jadi fokusnya adalah minus 10, minus 30. Nah, gitu ya, minus 30. Terus sebuah benda diletakkan 20 cermin. Nah, sebenarnya sifat bayangan ya untuk cermin cembung itu cuma ada satu ya. Sifat bayangan kalau cermin cembung itu ada banyak ya.
nanti sebenarnya saya tulis ya, hitungan dulu ya. Oke, kita lihat di sini. F-nya min 20. Di sini dia benar diletakkan, jadi S-nya itu adalah 20 cm. Sifat bayangan itu berarti 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, yang ditanya letak posisinya, ya nanti di sini sin 1 per 30 sama dengan 1 per 20. Jadi satunya sama-sama senti, nanti di sini satunya senti saja ya. Nah, berarti nanti di sini pindah ruas min 1 per 30 min 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen gitu ya. Jadi nanti per 60 ya, 60 bagi 32 berarti minus 2. 60 bagi 23 berarti minus 3 sama dengan 1 per S aksen. Jadi minus 5 per 60 sama dengan 1 per S aksen. Nah, S aksennya dibalik ya. Nah, S aksennya dibalik, tinggal dibalik minus 60 dibagi 5. Berarti S aksennya adalah minus 12 cm. Nah, minus ini berarti itu adalah bayangannya di belakang cermin gitu ya. Minus itu artinya bendanya di belakang cermin. Nah, seperti yang tadi saya bilang, ada sifat bayangan. Jadi kalau misalkan kamu nggak ngitung bisa dapat jawabannya, nggak bisa-bisa aja. Kamu lihat dulu bayangan yang pasangannya. Nyata tegak itu nggak ada. Maya tegak, nyata tegak nggak ada. Udah ketahuan kan jawabannya apa? Maya tegak, berarti jawabannya adalah yang gitu ya, di belakang cermin. Lagian juga sebenarnya cermin cembung itu sifat bayangan cermin cembung itu cuma satu. Makanya spion mobil, mau apa kaca yang ada di pertigaan jalan ya, itu pakainya cermin cembung. Kenapa? Karena sifat bayangannya nyata. Maya nyata, nyata. Cermin cembung itu sifat bayangannya selalu maya, cermin cembung ya. Maya tegak itu selalu maya tegak tipe kecil ya. Maya tegak tipe kecil ya, sifat bayangan maya tegak. Oh, ini kebalik berarti Bapak. Yang ini kebalik nih ya. Maya berarti dia contoh bercermin ya. Kalau nyata itu berarti dia pakai dibalik tadi. Maya karena cermin cembung maya ya, kebalik benar. Kalau kita cermin kan nggak pernah kebalik bayangannya ya. Kebalik nih. Ini proyektor. Saya sebalik. Kita ngaca langsung nih di kamar mandi. Kan nggak mungkin kan kamu posisi kebalik gitu kan bayangannya. Kepalanya di bawah, kakinya di atas semua. Ya, contoh cermin, bercermin, ya. Bercermin kali proyektor. Nah, ini ya. Kemudian bias relatif. Nah, sekarang ada space kosong, kita buat ke apa namanya sifat daripada bayangan.
cermin cekung. Nah, untuk sifat bayangan cermin cekung itu ada pembagian daerah ya. Kemudian sebutkan ini. Nah, ya, di belakangnya. Nah, ini adalah fokusnya. Ini adalah dua fokus. R ya, biasanya R. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ini yang belakang ruang 4. Sifat bayangannya kalau ke sana maya, kalau ke sini sifat bayangannya adalah nyata. Nah, berarti pasangannya tegak gitu ya. Nah, rumusnya ruang benda tambah ruang lain ya. Ruang benda ditambah ruang bayangan itu jumlahnya 5 ya. Untuk yang pertama, kalau bendanya di sini adalah, ini saya ngikutin berdasarkan ini ya, tabel-tabelnya ya. Jadi ruang bendanya di ruang 1 ditambah ruang 4 sama dengan 5 ya. Saya ngikutin ini ya, ruang benda, ruang bayangan. Nah, di sini sifat bayangannya udah jelas, dia maya, tegak, diperbesar ya. Oke, tadi ada iklan. Maya tegak diperbesar. Kalau misalkan yang kedua, bendanya di ruang 2. Nah, saya ngurut. Jadi ada di fokus. Bendanya tidak ada. Jadi kalau bendanya di fokus tidak ada bayangan ya. Kalau bendanya di fokus tidak ada bayangan sama sekali ya. Ya, kalau ini saya tulis saja. Jika benda di fokus lensa, berarti tidak ada bayangan. Yang ketiga, kalau bendanya di ruang 2, urut ya. Berarti ruang 3, berarti bayangannya adalah nyata. Terbalik. Nah, ruang 3, bayangan ruang 3. Ruang benda itu 2. 3 sama 2, gedean 3 gitu ya. Makanya diperbesar. Nah, terus
Yang keempat, kalau bendanya benda di M, maka bayangan juga di R. Ya, sifatnya nyata, terbalik, sama besar. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kalau bendanya itu di ruang 3, otomatis ruangnya di benda bayangannya di ruang 2. Totalnya juga 5, sifat bayangannya nyata, terbalik, tapi diperkecil. Nah, itu sifat bayangan yang ada ya. Nyata, terbalik, diperkecil. Nah, untuk yang apa namanya? Sifat bayangannya itu teorinya. Sekarang kita lanjut ke alat buktinya lagi ya. Untuk yang namanya indeks bias, nah ini yang nomor 28 ya. Indeks bias agak jarang, tapi nggak apa-apa. Ini saya naikin dulu guys. Oke. 28. Kalau di bias dulu deh. Aku lihat biar tampungnya. Oke, yang di N1. atasnya belum saya tulis. Oh Bisa gitu. scroll ke atas dulu. Udah situ. Ini nanti kakak kirim PDF ya. Tenang aja. Oh ya udah oke. Jadi apa namanya, biar fokus aja. Nanti kakak kirim ke Kak Indah berarti ya. Nanti kamu minta ke Kak Indah ya. Iya, Untuk filenya. Oke, ada nomornya kan kamu? ada. Oke. Ini kita masuk ya. Ini masih relatif medium A terhadap B. Berarti tinggal ini A sama B ya. Diganti aja. A sama B. A ini B. Ya. A ini B. Berarti NA per NB sama dengan sin RB per sin RA. Nah, seperti itu ya. Sin 45 per sin 30. Sin 45 itu setengah akar 2. Sin 30 itu nilainya adalah setengah. Coret-coret, berarti tinggal akar 2 per 1 ya. Jadi jawabannya D. Kita lanjut nomor 24. Nah, ini yang saya bilang untuk rumus rabun jauh dan rabun dekat saya tulis di sini ya. Kalau untuk yang ini rabun dekat, karena ciri-cirinya ini titik dekat mata. Selain kata hipermetropi, bisa juga diganti dengan kata rabun dekat. Nah itu ya tujuannya. Sekarang untuk rabun dekat, berarti bagaimana titik dekatnya? Tinggal kamu ganti rumusnya. P sama dengan 100 per Sn dikurangi 100 per PP. Ya, artinya apa? P itu adalah kuat lensa. Nah, kuat lensa itu sendiri ada ininya, rumusnya ya, 100 per F. Ya,
Ini yang pakai 100, 100, 100 ini dalam satuan senti semua ya. Dalam satuan senti. Nanti kalau misalkan diubah ke dalam meter ya ganti aja. 100 jadi 1 per SN, tapi SN-nya diubah ke meter juga. Tapi jarang, jarang banget. Jadi biasanya dalam satuan senti ya. Ini rumusnya. Sedangkan SN itu normal mata. Kalau normal mata, kalau misalkan normal mata, itu biasanya 25 cm. Ya. Kemudian PP. PP itu, tapi normal mata tergantung soalnya. Ada 25 cm, ada apa namanya, 30 cm. Ya. Jadi tergantung soal, ini tergantung. PP itu penderita, ya, jarak penderita. Nah, itu rumusnya. Nah, berarti artinya apa? Karena ditanya dioptri, berarti untuk yang ini rumusnya adalah untuk mikroskop nanti di itu ya, di halaman berikutnya yang terpisah. Ini boleh kita ganti 100 per 25. 100 per 200. Jadi jawabannya adalah 4 dikurang setengah. Nah, berarti jawabannya adalah 3,5. Gitu. Bisa ya? Dioptri. Dan nilainya positif. Ya. Nah, Iya. itu untuk yang titik dekat. Ya. Kemudian, untuk nomor 20, yang lebih jauh, itu tinggal di... Oh ya, takutnya. Kadang ada soal yang ditanya, maka perlu kacamata berkekuatan berapa dioptri. Atau juga bisa ditanya, kalau misalkan dalam fokus ya, kalau mencari fokusnya ya, mencari fokus lensa. Nah, pakai rumusnya ini. Jadi nanti di sini langsung ke sini ya. 3,5 sama dengan 100 per F. Pindah ruas, F sama dengan 100 per 3,5. Jadi nanti di sini F-nya ya 1000, 10-nya naik ke atas ya. Jadi 1000 per 35. Dibagi 5 berarti 200 per 7 sentimeter. Karena dari awal kan dia senti. Di sini ya 100 juga dalam bentuk 100 senti. 1 meter itu 100 cm gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang miopi ya. Nah, untuk yang miopinya di sini berarti adalah di soal nomor 31 ya. Di soal nomor 31. Nah, untuk yang namanya 31 itu rumusnya lebih pendek. P sama dengan min. Ya, P sama dengan min 100 per PR. Gitu ya. Min 100 per PR, di mana PR itu adalah penderita. Nah, berarti nanti di sini P-nya sama dengan min 100 per 2 meter tuh. 2 meter berarti berapa? Ini dalam senti ya. Kalau misalkan dalam meter berarti P-nya sama dengan min 1 per 2. Ya. Jawabannya udah ada ya. Min 1 per F. Itu kalau dalam meter. Nah, ini kan dalam senti nih. 2 meter berarti 200 senti ya. Berarti min 100 per 200. Jadi P-nya adalah min setengah. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, itu gampang kan? Kapal ini ya.
Nah, itu untuk yang mata. Kemudian yang loop. Ya. Sekarang yang loop. Untuk soal loop sendiri, ya, sebuah lensa berjarak fokus 4 cm dengan sebagai loop agar mata melihat tanpa akomodasi. Untuk loop itu sendiri, kaca pembesar itu nanti ada dua, ya, berakomodasi dan tidak berakomodasi. Nah, berakomodasi maksudnya gimana? Kalau dia berakomodasi, berarti kamu melihat dengan sekuat-kuatnya. Ya, kamu nyari kata mencari kata di novel, terus pakai kacamata besar kamu lihat tuh, ngapain kata satu ya. Gitu. Jadi nggak melihatnya itu nggak sampai nggak rileks ya. Kalau tidak berkombinasi dia nggak rileks. Nah, supaya mata melihat tanpa berakomodasi, maka letak benda tersebut dari loop adalah kapan? Itu sama, jawabannya adalah sama dengan fokusnya, ya, sama dengan benda diletakkan di jarak sama dengan fokusnya, dengan jarak fokus. Nah, karena fokusnya 4 berarti jaraknya 4, ya. Itu tidak berakomodasi. Kalau berakomodasi berarti nanti lebih di atas itu, ya, di atas fokus. Bisa di atas fokus atau bisa di bawah fokus. Pokoknya intinya kalau mau relax jadi fokusnya. Kalau rumus pembesarannya, ya, kalau lu pembesarannya, saya masukin aja kali ya. Dari di sini. Ini rumusnya rumus pembesaran bayangan, ya. Rumus pembesaran bayangan. Nah, rumus pembesaran bayangan, ya. Bayangan pembesaran bayangannya rumusnya ini. Contohnya coba saya ada presentasinya. Oh, bukan. Nah, sekarang ini misalkan ya, sebuah tukang alfoji menggunakan loop dengan kekuatan 20 dioptri. Benda yang diamati tampaknya lebih besar 5 kali. Jika titik dekat mata, jika mata berakomodasi maksimum adalah berapa yang ditanya, ya? SN-nya yang ditanya, titik dekat mata, SN, ya. Di sini SN yang ditanya. Berarti cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya pertama kita cari dulu F. Rumusnya dia berakomodasi maksimum, ya. Berarti nanti di sini rumusnya M sama dengan SN per F ditambah sama 1, ya. M berarti 5 sama dengan SN dibagi F ditambah 1. Berarti kan 5 kurang 1 SN dibagi F. Nah, berarti nanti di sini 4 sama dengan SN dibagi F. Nah, sekarang cari F-nya dulu, ya. Karena dalam senti. Nah, cari F, ya. Cari F itu pakai yang tadi.
P sama dengan 100 per F karena dalam satuan sentimeter gitu ya. Jadi 20 dioptri sama dengan 100 per F. Berarti F-nya 100 per 20 sama dengan 5. Oke. Nah, berarti sekarang boleh kita masuk. Berarti 4 sama dengan SN dibagi 5. 5-nya dikatasin hasilnya SN. Berarti SN-nya 20 cm ya. Jadi jawabannya adalah yang A di sini. Oke, itu yang loop ya. Jadi yang kamu ingetin itu. Oke, berikutnya adalah teropong. Yang gampang-gampang dulu ya. Yang pendek-pendek dulu. Nah, itu adalah teropong. Teropong itu cuma ada satu biasanya, teropong bintang ya. Nomor 33. Untuk teropong sendiri ya. Biasanya untuk teropong itu tidak berakomodasi. Karena yang selalu keluar adalah yang tidak berakomodasi ya. Rumusnya adalah pembesaran M itu adalah FOB per FOK. Sedangkan D-nya itu FOB ditambah FOK. Ya. Keterangannya apa? Keterangannya adalah untuk D, pokoknya sama ya. F itu fokus objektif, OK itu berarti fokus okuler. Kemudian D-nya itu sendiri adalah panjang mikroskop. Artinya panjang alat optiknya. Di sini bisa mikroskop, D juga sih lambangnya. Kemudian teropong, jadi berarti panjang teropong. Ya, panjang teropong. Nah, sekarang ditanya adalah panjang teropong ya. Ya udah berarti kamu cari dulu di sini M-nya ya, nomor 33. M-nya itu 20 kali, fokus lensa objektifnya 100 cm. Berarti 20 sama dengan 100 dibagi FOK. Berarti FOK sama dengan 100 dibagi 20. Berarti FOK-nya adalah 5. Gitu ya. FOK-nya berarti 5 cm. Baru deh tanya D. D sama dengan FOB 100 cm ditambah FOK. Sehingga D-nya itu adalah 105. Jadi jawabannya adalah yang seperti itu. Gitu ya. Nah, itu untuk yang kaca pembesar. Loop, teropong. Nah, sekarang bagian yang terakhir itu adalah yang paling sering muncul ya. Itu mikroskop ya. Sekarang saya masukin mikroskop. Nah, untuk mikroskop sendiri, itu nanti ada dua jenis. Ada yang berakomodasi sama yang tidak berakomodasi ya. Saya masukin untuk yang mikroskopnya rumusnya. Nah, jadi untuk mikroskop itu sendiri, rumusnya itu adalah tergantung daripada hendaknya atau tergantung melihatnya berakomodasi atau tidak gitu ya. Di sini yang berakomodasi itu kalau kamu lihat soalnya untuk loop, kemudian mikroskop, teropong bintang juga bisa berakomodasi. Itu tinggal fokus okulernya tambahin 1 nih, ya. Jadi aslinya itu mikroskop M. Mikroskop itu pada dasarnya adalah hasil penjumlahan antara fokus okuler sama objektifnya, ya, pembesaran okuler sama objektifnya, ya. Itu sama dengan MOB dikali MOK. Nah, karena yang mata yang berakomodasi dalam mata, maka MOK-nya ditambahin 1. Ya, jadi MOK-nya tambah 1. Ini rumus MOK-nya
Ini rumus MOB. Seperti itu ya. Nah, sekarang contoh soalnya mana? Di sini ada contoh soalnya. Di ini ya. Oh, bukan. Salah. Oh, bukan. Oke, ini soalnya tapi yang di bukan yang di buku SK ya soalnya. Itu kita soal yang di buku SK dulu. Oh, tadi soal buku SK. Nah, saya skip dulu. Oke, siap. Nah, misalnya, jadi nomor 29 dulu. Nomor 29, ya. Kamu lihat dulu dia mikroskopnya berakomodasi atau tidak, ya. Berakomodasi. Di sini ada kelihatannya. Nah, pembesaran yang ditanya ya. Berarti nanti di sini kita cari dulu preparat 2,5 lensa objektif, berarti SOB 2,5 cm ya. Kemudian lensa objektif 2 cm fokusnya. Oke. Kemudian jarak fokus okuler 25 cm. Kemudian berakomodasi maksimum SN-nya 25 ya. Nah, berarti nanti di sini untuk yang Microsoft M sama dengan gitu ya. Masukin datanya. SN per FOK, kemudian S aksen OB per SOB. Nah, di sini bedanya apa? Kita sudah ada semua kecuali S aksen OB. Nah, ini yang tadi saya bilang, rumus ini nanti masuk ya, cari S aksen OB ya. 1 per F sama dengan 1 per S, 1 per S aksen. Nah, karena yang ditanya adalah OB, berarti ini OB, 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 gitu ya. Masukin angkanya 1 per 2 sama dengan 1 per 2,5 ditambah 1 per S aksen OB. Ya. Pindah ruas 1 per 2 dikurangi 1 per 2,5 sama dengan 1 per S aksen OB. Gitu ya. Berarti per bawahnya kali silang aja ya. Bawahnya 2,5 ya 2,5 ada kali silang aja. 2 kali ya dikurangi 2 ini 5 ya bawahnya 2,5 dibagi kali 5 sama dengan. Nah, berarti nanti di sini S aksen OB tinggal dibalik 0,5 per 5 sama dengan 1 per S aksen OB.
Nah, berarti nanti di sini S aksen OB dibalik 5 per 0,5. Berarti sama aja kayak 50 dibagi 5. Berarti hasilnya 10. Oke, dapat langsung masukin ke sini. Jadi M sama dengan 25 dibagi 25 ya. Tambah 1. Oh iya, saya lupa. Bertambah tambah 1. Jadi nanti di sini untuk yang berkombinasi FOK itu nanti ditambah 1 gitu ya. S aksen OB per SOB. Nah, seperti itu ya. Jadi tambah 1. Nah, nanti di sini 10 per 2,5. Ini berarti hasilnya 1 tambah 1. Ini 10 dibagi 2,5 4. Berarti M-nya 2 kali 4. Berarti M-nya adalah 8. Seperti itu ya. Jadi 8 kali jawabannya gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 30. Cuman bedanya nomor 30 adalah permata normal yang ditanya adalah tanpa akomodasi, pembesarannya sudah ada, yang ditanya adalah jarak objektif. Oke. Soalnya berbeda, kayak dasarnya sama ya. Intinya nggak pakai tambah 1 ya. Oke, nomor 30. Di sini M-nya udah jelas 90. Ya. Kemudian di sini FOK-nya itu 2,5 ya. Kemudian FI-nya 0,9. Kemudian bermata normal SN-nya 25. Kemudian M-nya 90 udah yang tanya berarti jarak antara objektif antara lensa berarti SOB ya, tanya SOB. SOB-nya itu berapa? Misalnya. Oke, sekarang kita butuh yang namanya rumusnya kan dia M ya, dia tidak berakomodasi. Ya, tidak berakomodasi. Berarti M-nya itu adalah SN per FOK S aksen OB per SOB ya. Nah, masukin 90. 25 per 2,5. Ini nggak ada yang tahu sama sekali ya. Ya, nggak masalah. Ini tinggal dibalik aja. 90 sama dengan 25 dibagi 2,5 berarti adalah 10. Kemudian sini adalah S aksen OB per SOB. Nah, berarti nanti sini 10. 90 bagi 10 ya. 9. Nah, berarti nanti di sini S aksen OB berarti 9. S aksen OB per SOB. Nah, di sini ada hubungannya di sini ya. Hubungannya apa? Hubungannya nanti 9 SOB S aksen OB gitu ya. Nah, seperti itu. Baru kita masukin angkanya ya. Yang tanya apa ya? SOB, oh yang tanya SOB. Fokus objektif. Nah, berarti pakai bantuan lagi yang lain. Nah, setelah itu baru bantuan yang ini 1 per F, 1 per S, S aksen ya. OB, OB, OB ya. Nah, fokus objektifnya itu 0,9 sama dengan nah,
Dia 0,98 sebenarnya. FOK sama LOB ini senti. Jadi nanti akhirnya senti semua. Ya, senti semua. Nanti di situ juga senti ya. Berapa senti itu kan ya? 30 senti juga satu ya. Nah, berarti di sini 1/, SOB-nya dan SOB tetap SOB. S aksen OB-nya jadi 9 SOB gitu maksudnya ya. Berarti nanti per 9 SOB dibagi SOB dikali 1,9 ditambah 1 ya. Jadi 1/0,9 ya. Berarti nanti kali silang ya, 9 SOB sama dengan 10 dikali 0,9 ya. Berarti nanti sini SOB-nya dia 9/9, berarti nilainya adalah 1 ya. Jadi SOB-nya adalah 1 cm ya. Seperti itu ya. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Oke, alat optik gitu aja. Ada yang mau ditanya? Kalau gini ya. Nah, untuk bunyi paling yang ini apa namanya, arah intensitas palingan. Kemungkinan sih taraf densitasnya. Soalnya. Nah, ini. Oh, dari sebelumnya. Oke, ya. Bentar, kalau bunyi di kelas sudah dibelajar, sudah pernah kita belajar. Kalau untuk di kelas, oke. Kalau di kelas gimana? Udah dipelajarin belum di kalau nggak salah? Di kelas kan udah dipelajari bunyi ya, bunyi, kemudian apa namanya, gelombang cahaya, ya.
Oke, kalau gitu Kak udah berarti disebutkan saja. Oke, kalau gitu Kak.